Perkenalkan, saya Titin Syatang dari Prodi.RJTB dengan NIM 2320304033 dengan dosen pengampu Bapak Jufri. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Piagam Jakarta, yang dimana kita tahu bahwa persoalan Piagam Jakarta memang bermula dari perumusannya yang dilakukan oleh BPUPKI sebagai badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan kala itu dibentuk panitia kecil yang berisi 9 orang yang ditugaskan untuk merumuskan gagasan dasar-dasar Indonesia. Nah, tim tersebut beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, H.M. Maramis, Habib Kosno Djokrosojoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Haji Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Nah, panitia 9 ini menyusun naskah yang semula hendak dijadikan teks proklamasi kemerdekaan, namun kemudian dijadikan sebagai mukadimah atau pembukaan dalam UUD 1945. Naskah inilah yang disebut sebagai Piagam Jakarta yang ditandatangani pada 22 Juni 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kota Jakarta. Nah, salah satu hal yang mendasar yang menjadi fokus perdebatan kala itu dalam Piagam Jakarta adalah mengenai bunyi sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang dalam Piagam Jakartanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, menariknya beberapa sumber menyebutkan bahwa sikap Soekarno cenderung ambigu saat membahas pembukaan Undang-Undang 1945. Beliau awalnya membela supaya Piagam Jakarta ini dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945, namun kemudian menjadi salah satu pihak yang membangun kompromi agar 7 kata dihilangkan dari sila pertama Pancasila. Dalam risalah PPKI, tulisan Muhammad Yamin disebutkan bahwa Soekarno mendorong Piagam Jakarta tersebut diterima agar kompromi politik bisa terjadi di antara semua kubu, termasuk dengan kelompok Islam. Nah, sikap Soekarno disebut membuat beberapa kelompok Islam kecewa terhadapnya, terutama setelah Piagam Jakarta itu diubah. Nah, pada 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta dan Soekarno menggelar rapat non-formal bersama sejumlah tokoh Islam, diantaranya Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Wahid Hasyim dari NU, dan Teuku Muhammad Hasan. Nah, rapat ini membahas permintaan perwakilan Indonesia Timur untuk menghapus kalimat yang mewajibkan syarat Islam bagi para pemeluknya di dalam Piagam Jakarta. Nah, kala itu ada ultimatum bahwa jika permintaan tidak dipenuhi, maka perwakilan Indonesia Timur mengancam akan memisahkan diri dari Indonesia. Bagi sebagian tokoh Islam, permintaan itu sulit untuk diterima. Pasalnya bagi sebagian mereka menerapkan syariat Islam merupakan salah satu alasan mengapa perjuangan memerdekakan Indonesia itu harus dilakukan. Namun para tokoh Islam juga sadar membiarkan Indonesia Timur berpisah dan itu akan melemahkan posisi diplomasi Indonesia di mata dunia, sehingga Belanda bisa dengan mudah kembali menjajah. Nah, akhirnya kompromi ini dilakukan dan satu persatu para tokoh Islam itu melunak. Kompromi bisa terjadi karena ada tawaran bahwa persoalan dasar negara dan konstitusi bisa dibahas lagi setelah konstituante dibentuk pasca pemilu. Nah, dalam rapat resmi PPKI yang dipimpin oleh Soekarno, hal tersebut disepakati juga, termasuk perubahan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang diubah dari negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, politik kompromi Soekarno ini terus berlanjut pada Januari 1959. Nah, setelah kabinet secara bulat meloloskan resolusinya untuk menerapkan demokrasi terpimpin. Dari 24 poin resolusi, poin ke-9 menyatakan bahwa keberpihakan Soekarno terhadap aspirasi umat Islam yang ingin Piagam Jakarta dikembalikan. Pada 22 April 1959, Soekarno menyampaikan gagasan tersebut di depan konstituante. Namun, perdebatan terus terjadi. Kelompok non-Islam menganggap Piagam Jakarta hanyalah salah satu dokumen menuju kemerdekaan yang tidak bisa dijadikan sumber hukum. Sebaliknya, kubu Islam berpandangan bahwa Piagam Jakarta bukan hanya mempengaruhi ke pembukaan Undang-Undang 1945 saja, tetapi juga sebagai batang tubuhnya. Nah, dengan demikian ia memiliki makna hukum dan bisa dipakai sebagai sumber hukum untuk menerapkan aturan-aturan Islam bagi umat Islam.
Beberapa tokoh seperti Kahar Muzakir dan Muhammadiyah kemudian menuduh Soekarno hanya ingin memperalat umat Islam untuk memuluskan kepentingannya melaksanakan demokrasi terpimpin. Nah, perdebatan pun yang tak kunjung usai mengenai status Piagam Jakarta akhirnya mendorong Soekarno menerbitkan Dekret Presiden 1959. Melalui dekret yang didukung penuh oleh kelompok militer itu, ia membubarkan konstituante dan menyebabkan kembali ke Undang-Undang 1945. Meski demikian, status 7 kata itu masih tidak jelas dan terus menjadi persoalan. Selanjutnya, Buya Syafi'i Ma'arif dalam Islam dan Politik. Teori belah bambu masa demokrasi terpimpin secara tersirat menilai hilangnya 7 kata Piagam Jakarta disebabkan kurangnya kegigihan wakil-wakil Islam di dalam komposisi kursi-kursi PPKI. Dari 27 anggota PPKI hanya ada 3 perwakilan organisasi Islam, yakni Wahid Hashim dari NU, serta Ki Bagus dan Kasman Singodimedjo dari Muhammadiyah. Setelah kekuasaan beralih ke Orde Baru, praktis Piagam Jakarta ini kemudian hilang dari perdebatan. Soeharto yang menerapkan Pancasila, rumusan yang telah diubah sebagai asa tunggal, membuat Piagam Jakarta dengan sendirinya hilang dari perdebatan. Barulah pasca kejatuhan Soekarno pada 1998 muncul kembali wacana untuk memasukkan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu ke dalam amandemen Undang-Undang 1945. Namun lagi-lagi gejolak muncul utamanya dari Indonesia Timur. Ada 3 parpol Islam yang mendorong pengembalian 7 kata Piagam Jakarta lewat amandemen Undang-Undang 1945, yaitu PPP, PBB, dan PKS. Kini perdebatan tentang Piagam Jakarta masih terus terjadi. Nah, tokoh seperti Habib Rizik Syihab dan FPI misalnya masih berjuang agar Piagam Jakarta kembali dipakai demi menjamin hak-hak pemeluk negara, sementara argumentasi yang berseberangan menunjukkan bahwa konteks keislaman dan kewajiban menjalankan syariat Islam itu sendiri sudah menjadi jiwa Pancasila yang saat ini dipakai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Selamat pagi.